energi untuk keris ini itu berwarna keemasan, warna emas gitu. Warna emas itu murni dari empunya. Berarti empu pas pembuatan keris ini dengan tirakat ya kan, dan puasa berapa puluh bulan lah, berapa puluh hari lah, dan beliau mengisi energi kuning ini, emas ini supaya orang ini selamat. Keselamatan. Oke, dari hal apa Mas? Dari hal ya kita bergaul, ditipu, biar nggak mudah ditipu gitu. Ini ya, biar mudah ditipu. Terus apa lagi? Oke, sekarang bahas masalah isi hodam. Isi hodam namanya? itu orangnya tinggi, besar, memakai baju kerajaan. Kalau untuk namanya Ki Ageng Gandayani. Dari mana Mas? Dari Lampung. Lampung? Iya. Oh, terus? Dari Lampung. Untuk kegunaannya, ini beda ya kegunaan tadi dari segi energi dan hodam. Untuk hodamnya sendiri itu biasanya dipakai untuk mendampingi seseorang gitu. Oh, badir melaku. Ya, untuk keselamatan. Keselamatan juga kalau bisa. Biasanya kalau untuk badir melaku multi ya Mas? Biasanya multi, semuanya kena. Oke. Karena tergantung kondisi juga. Kita bertempatan di posisi yang mana gitu kan. Kita membutuhkan pengasihan, kewibawaan, keselamatan pun bisa. Keselamatan pun bisa. Tesnya gampang. Gimana? Cari orang pinter. Terus kita datang. Menghadirkan ini, harusnya dia bisa lihat kan. Ya itu. Terus dipanggil. Datang pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita, selalu menjaga tauhid kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah rumah tangga maupun musibah gunung meletus. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, serta diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa, alhamdulillah wa syukurillah, masih dengan bintang tamu saya, guest star saya, Mas Gege. Ya, semoga Mas Gege cepat sehat, kondisinya lagi kurang fit. Kayaknya kurang duit. Kurang duit ya, jadi begini. Ya Mas Gege ya, kayaknya kameranya dingklok sih Mas Gege. Iklan. Aduh, ya Allah Rabbi. Oke, dingklok orang sih Mas Gege? Masih. Pas ya? Tapi kok kayak perasaan dingklok apa kacamata saya yang baru ya? Bisa jadi. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka peninggalan dari ayah saya atau bapak saya. Bapak saya sih, saya panggilnya bapak ya. Ini kemungkinan dulu mungkin dapat hasil tarikan kemungkinan, karena bapak saya ketika mau meninggal cuman meninggalkan beberapa tok, Mas Gege. Yang lainnya sudah dimahari sama orang. Sahabat Pusaka Jawa, silakan tak buka bilahnya. Ini bilahnya lumayan ya, kayunya udah lamen lawasan, kayu katimoho pelet. Kemudian untuk warongkonya gayaman Surakarta Wondo bener atau baku. Kita buka bilahnya, bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mendaknya ini bagus, mendaknya kayak tembaga, tapi ini
matanya yakut ya. Ini mendak bagus ini. 40 hari. Mendak 40 hari. Sahabat Pusaka Jawa, kita lihat bila pusakanya ya. Ini kita hitung bila pusakanya berapa ya. Kita hitung 1 2 3 4 5 5 dengan look 5, gandik yang polos, lugas, kemudian pejetan, kemudian ini sudah, berarti ini ikunya pulang geni Mas Gege ya. Untuk pamornya cukup ya. Oke, silakan Mas Gege, tangguhnya udah ketahuan ya. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang dapur pulang geni, yaitu dapur yang sangat masyhur dan ya gampang-gampang susah, tapi nggak begitu susah untuk mendapatkan dapur pulang geni. Dapur pulang geni tergolong dapur yang banyak dicari orang juga, look 5, dan dulu itu kalau dapur look 5 itu diperuntukkan golongan bangsawan saja, seperti itu. Jadi golongan bangsawan, selain bangsawan bangsa wong tangi awan bukan seperti itu. Artinya selain golongan ningrat itu dulu tidak diperbolehkan membuat dapur keris look 5, karena look 5 hanya diperuntukkan untuk orang keraton saja, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, ini adalah nyujen. Kalau untuk dari pasikutannya ramping, serasi, demes ya. Kemudian bilahnya juga bagus. Kita lihat dari pamornya juga jelas bagus. Ini pamornya ikutnya pamor banyu mili ya, banyu mili. Kemudian kalau kita lihat dari gonjonya gonjo sebit rontal, sahabat Pusaka Jawa. Dulu ini tak cerita, mungkin belum ada setahunan bapak saya meninggal. Sebelum bapak saya meninggal, kayaknya setahun sebelum bapak saya meninggal, saya minta keris ini. Dulu keris bapak saya beberapa saya ambil. Kemudian ketika saya mau ambil yang ini, kata bapak saya jangan diambil semua, buat saya, buat di rumah, buat pajangan, kata dia. Dan sebelum setahun bapak saya meninggal, akhirnya membolehkan ini. Gitu. Makanya sebetulnya ya alhamdulillah orang tua saya bukan orang kaya, tapi bisa meninggalkan kenang-kenangan berupa pusaka, juga ilmu, juga pengetahuan. Bapak saya itu ya jadi bapak, ya juga jadi teman, buat sharing, buat apa. Bapak saya lihat saya ngamuk sama orang, ya kan. Lihat saya mau berkelahi sama orang, ya lihat. Artinya apa ya, kalau saya ingat sama bapak saya ya, beliau itu sosoknya ya berwibawa ya, di mata anak-anak itu berwibawa, ditakutin ya, dulu ditakutin. Dan didik anak pun cukup keras, tapi keras yang betul atau yang benar, agar anaknya kelak di kemudian hari itu menjadi sosok yang tangguh. Dan ternyata ya rata-rata begitu. Saking tangguhnya ya begitulah ya. Anaknya begitu. Seperti saya seperti ini. Aduh, banyak bercandanya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bahas tentang apa lagi ini, look ya, looknya ini look kembak ya, ini looknya look kembak, artinya tidak begitu rengkol ya, ini looknya tidak begitu rengkol. Juga ini bilahnya kalau cukup ramping, cukup enak ditangting, seperti itu. Bilahnya apa ya, kelihatan kewas, sahabat Pusaka Jawa, bagus, rapi. Nggak tahu kenapa bapak saya mintanya yang ini, artinya minta ditinggal. Ternyata kalau tak sawang-sawang juga apik ya, bagus bilahnya, tak sawang bila. Permukaan bilahnya pun, besinya pun halus, rabaannya halus. Ya, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang pusaka, ya pusaka kan silakan sahabat Pusaka Jawa mau pegang yang mana. Ada orang yang suka pusaka karena antikannya, yang kedua karena isinya, yang ketiga dua-duanya, antara antikan dan isinya. Kalau untuk yang melihat dari antikannya, pasti dia akan lebih ke arah tus, tangguh, utuh, sepuh, seperti itu. Artinya kalau tangguh, utuh, sepuh, ya saya mau fisiknya yang bagus, yang kalau bisa yang utuh, pamornya yang ngetrap, orang nerjang landep, seperti itu, dan lain sebagainya. Artinya secara
entah itu dari bila, entah dari peksi, entah itu dari ricikan, aku kudune perfect, sempurna. Ya, tapi kan nobody's perfect. Artinya tidak ada orang yang sempurna. Begitu juga dengan barang antikan. Barang antikan karena mereka kadang termakan usia, ya ada yang korosi seperti itu. Kemudian sahabat Pusaka Jawa ada yang tentang isinya. Kalau bicara tentang isinya, kadang walaupun bilahnya krewek-krewek pun tetap disimpan. Karena apa? Tuahnya masih ada di situ, apalagi masih ada tetangga sebelahnya. Saya mempunyai dapur keris lurus yang memang sudah bilahnya sudah korosi kanan kiri, tapi karena tuahnya masih ada ya disimpan saja. Artinya ya tadi berarti masih menyimpan untuk sisi tuahnya atau angsarnya, atau kita ambil power atau energinya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah orang yang suka dengan keris yang dua-duanya, artinya ya pengennya ya kerisnya yang bagus ya. Kemudian juga yang kedua adalah pengennya juga ada isinya, itu lebih jos lagi, pastinya secara ekonomi lebih mahal lagi harganya, kan seperti itu. Nah, tinggal sahabat Pusaka Jawa milih. Kemudian kalau kita bicara perawatan umum, kita bicara tentang perawatan umum pada pusaka, ya minyak singer, kalau nggak baby oil ya, kemudian dicampur dengan minyak seperti melati keraton, cendana ya, cendana, melati gaharu, asal jangan yang kental-kental seperti jafaron, minyak misik, jangan, karena nanti kalau sudah dicuci akan menutup keindahan pada bilah pusaka itu, karena akan nutup pamor, apalagi kalau sudah diwarangi. Saya sering menjumpai sahabat Pusaka Jawa itu minyak misik itu juga termasuk minyak yang anti karat. Kenapa? Dulu leluhur kita itu kalau kasih minyak misik sampai full, sampai kilap-kilap kayak plastik besi, karena minyak misik semua nempel. Minyak misik kan lengket, tapi kalau sudah diminyakin kan tebel, karat nggak nempel. Itu kelebihannya minyak misik. Cuma kalau pas mau nyuci, wala wis membuni wanginya orang ketulungan, kan seperti itu. Prosesnya agak lama juga ya. Terus kedua adalah perawatan yang itu dari segi esotori atau untuk antikannya agar tidak karatan atau tidak korosi. Ada yang pakai wax ya, teman saya itu beli segini, itu di Belanda ada ya, wax Belanda seperti kayak lilin tapi cairan, itu biar anti karat juga, biasanya untuk museum-museum seperti itu, tapi barangnya agak susah dicari sahabat Pusaka Jawa. Mungkin sekarang kalau di online ada kali ya, karena sekarang kan jaringan online beli di luar negeri pun sampai ke rumah kita ya. Kalau dulu teman saya beli di Jerman, kadang nggak di Belanda, kalau pas mereka lagi di Belanda atau di Jerman. Nah, kemudian sahabat Pusaka Jawa untuk perawatan segi esotori atau isinya, tentunya memakai perawatan yang khusus yang kadang dari tetangga sebelah permintaannya seperti itu. Makanya kalau punya pusaka, kalau bisa, kalau ada permintaan khusus perawatannya ya ditulis di pusakanya di sini. Jadi nanti ketika dialih rawatan ke anak cucu kita, itu setidaknya anak cucu kita tahu perawatannya. Perawatan untuk segi memelihara esotorinya, isinya. Terus juga untuk kalau yang mesti banyak lah ya. Tapi kalau usu kan isi kan butuh tukang tayu yang recommended, yang memang sudah faknya dan tidak abal-abal, kan seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita bicara tentang nilai esoteri ya, nilai dari esoteri itu bisa dibuktikan apa tidak Mas Oo? Dibuktikan bisa, dirasakan pun bisa. Seperti itu. Jadi kalau dibuktikan bahasanya ditajrib ya, dicoba, dites, bisa. Dirasakan pun bisa. Kalau umpamanya ternyata tidak ada yang bisa buat ditajrib, ya bisa dirasakan. Sebenarnya untuk penajriban atau untuk dibuktikan itu ya dibutuhkan juga orang-orang yang mumpuni. Artinya begini, ketika akan dites untuk kebutuhan apa ini ya umpamanya, ya biasanya ada barangnya, kemudian berkomunikasi dulu dengan isinya. Setelah berkomunikasi dengan isinya, nanti isinya mengatakan pakai begini-begini, dites seperti itu bisa. Sudah Mas Gege, silakan Mas Gege biar Nayu saya makan lengkeng. Ya Mas Gege, silakan. Auranya, energinya, namanya siapa, rumahnya di mana, RT berapa, nomornya berapa? Nomornya berapa ya, aneh. Oke, kita bicara tentang energi dulu ya. Energi untuk keris ini itu berwarna keemasan, warna emas gitu. Warna emas itu murni dari empunya. Berarti empu pas
pembuatan keris ini dengan tirakat ya kan dan puasa berapa puluh bulan lah, berapa puluh hari lah. Dan beliau mengisi energi kuning ini, emas ini supaya orang ini selamat sih sebetulnya. Keselamatan. Oke, dari hal apa, Mas? Dari hal ya kita bergaul, ditipu, biar nggak mudah ditipu gitu. Ini ya, biar mudah ditipu. Terus apa lagi? Oke, sekarang bahas masalah isi hodam. Isi hodam Namanya? itu orangnya tinggi, besar, memakai baju kerajaan. Kalau untuk namanya Ki Ageng Gandayani. Gandayani. Dari mana, Mas? Dari Lampung. Lampung. Iya. Oh, terus Dari Lampung. Untuk kegunaannya ini beda ya, kegunaan tadi dari segi energi dan hodam. Untuk hodamnya sendiri itu biasanya dipakai untuk mendampingi seseorang gitu. oh, badir melaku. Badir melaku. Ya, untuk keselamatan. Keselamatan untuk, juga kalau bisa. biasanya kalau untuk badir melaku multi ya, Mas? Biasanya multi, semuanya kena. Oke. Karena tergantung kondisi juga. Iya. Kita bertempatan di posisi yang mana gitu kan. Kita membutuhkan pengasihan, kewibawaan, kewibawaan. keselamatan pun bisa. Keselamatan pun bisa. Ngetesnya gampang. Gimana? Cari orang pinter. Terus kita datang. Menghadirkan ini. Harusnya dia bisa lihat kan. Ya itu. Terus dipanggil. Datang pasti ya. Datang pasti. Terus apa lagi, Mas Gege? Untuk perawatannya hanya cukup 7 rupa 1 bulan sekali, 7 rupa, kopi, udah itu tok. Oke. Terus udah. Oke, lanjut energinya tadi untuk keselamatan dan energinya masih energi alam masuknya. Jadi bukan dari energi dari tenaga empu atau orang gitu. Jadi betul-betul energi alam diciptakan. Masuknya melewati tirakat ya. Tirakat dan ada caranya. Biasanya empu, ini saya bongkar ya. Bongkar. Empu itu nggak sembarangan tirakat ya, karena dia tahu apa yang harus dipidiahkan di Al-Fatihah. Contoh, sebetulnya semua manusia harus mengal-Fatihai bumi. Iya. Bumi. Makhluk sih ya. Makhluk Betul. soalnya. Dan bagaimana caranya? Contoh misal ilah hadiah ibu jati diri bumi Al-Fatihah baru. Di situ akhirnya kayak saya menolong orang gitu, minta syarat ke saya jarak jauh. Lewatnya apa? Lewatnya bumi kan. Kayak orang Kalimantan ya Pak Abdul Wahid, alhamdulillah orang tuanya sembuh gitu kan dari jarak jauh gitu. Ya saya bisa melihat Mas gini ya. Karena waktu itu saya sholat hajat. Saya khususonin namanya gitu kan. Akhirnya dikasih tahu Allah melewati sholat hajat itu seperti sadar setengah sadar, oh gara-gara ini. Dan saya langsung WA ke orangnya, dulu Bapak pernah gini ya? Dia menjawab, iya betul. Coba dilubangin, insya Allah ada jawaban dari situ. Alhamdulillah langsung dijabahi oleh Allah, sembuh. Jadi gini sahabat Pusaka Jawa, saya juga punya pengalaman ya Mas Gege ya, bahwasanya yang ada di dunia ini kan makhluk. Ya, artinya makhluk entah itu angin, udara, air, sama. Ini pengalaman pribadi saya dan sudah saya lakukan mungkin puluhan kali. Ya Mas Gege. Ketika ada hajatan, udan, gerimis. Tinggal ya ada metodenya. Iya, minggir. Bukan menghentikan tapi minggir. Kalau menghentikan Pak, saya yakin nggak ada yang bisa. Cuman artinya nanti dibilangin ya Mas Gege. Dibilangin kamu. Kita begini saja metodenya ya Mas Gege ya, kita tempelkan ke air, habis itu kita adalah metodenya ya, kita termasuk salah satunya adalah kita kirim Fatihah kepada air itu. Iya betul. Kemudian kita rasakan anginnya kemana, anginnya ke utara ya gesernya ke utara. Jangan sampai anginnya ke utara, air suruh ke selatan nerjang ya, seperti itu. Tapi ya kalau bisa ya tolong dipinggirkannya ke sawah, ke laut, hutan, jangan ke perkampungan, dibilangin karena Allah Ta'ala ya Mas Gege ya. Dan itu saya sudah praktek sering banget saya. Itu nggak pakai kembang, nggak pakai celana dalam dilempar, nggak pakai lidi, nggak pakai cabai ditusuk. Itu saya langsung sendiri. Saya nggak ada proyek di Kuningan sama. Ya
di Lampung ada hajatan lagi tidur dibangunin. Ya, Pak, saya sudah sering banget. Nah, seperti itu. Jadi contohnya ya seperti itu untuk jadi nggak bisa ngasal pindah hujan itu jangan. Itu kita komunikasikan. Ya, ada orang metodenya yang pakai apa? Sapu lidi. Sapu lidi, ada yang pakai begini ya, yang di Rossi begitu, ya itu metode mereka. Dan ini hanya syariat, dikabul tidaknya ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya metode, jangan diperdebatkan. Ini hanya keilmuan. Kalau antum tidak percaya, nggak usah didebat. Kalau antum belum mampu, jangan didebat, tinggal praktek aja. Ya intinya perumpamaan gini, 5 tambah 5 10, 7 tambah 3 10, 6 tambah 4 10. 10 sama tapi caranya berbeda seperti gitu, itu. Perumpamaannya. I agree. Saya setuju. Oke, Mas Gege, udah ada lagi? Cukup sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, karena kita sudah pembabarannya sudah cukup. Ya sudah, daripada nanti panjang kali lebar akhirnya terprovokasi lagi. Nah, betul. Karena sekarang banyak orang sekali yang artinya memandang satu keilmuan itu hanya dengan keilmuannya dia saja. Ya, karena orang jika punya pola pikir ilmu yang luas pasti luwes. Ya, tidak cuman ini loh, ilmu saya yang paling benar, ternyata kamu belum belajar ilmu yang ini. Nah, seperti itu. Ya, dolane sing adolah. Terus aja akan protes. Saya dulu jadi murid banyak protesnya. Ya kok bisa begini, tapi kan di depan guru. Akhirnya gurunya jelaskan seperti ini. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Dari saya itu saja, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terupdate dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.